Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem kerja daripada kopling. Di mana kopling sendiri inilah bagian dari sistem pemindah daya atau sistem pemindah tenaga yang bergerak untuk menyambungkan putaran mesin ke roda-roda penggerak. Inilah tugas kopling. Sebelum satu-satu komponen kopling saya akan jelaskan, kita harus melihat bagaimana kopling itu bisa mentransfer tenaga dari mesin ke roda-roda penggerak. Bisa lihat di sini, ini mesin sebagai sumber tenaga, kemudian dihubungkan oleh transmisi, kemudian di dalam sini itu adalah penggerak kopling atau disebut dengan disklat ada di dalam sini. Nah, kemudian ini untuk mentransfer tenaga dari mesin ke roda penggerak dia melalui transmisi. Nah, ini di sistem kopling ini menggunakan transmisi manual, berarti koplingnya juga harus kopling manual. Ini ada pedal kopling, ya, ini berfungsi untuk menghubungkan dan memutus putaran mesin lewat injakan pedal dari sopir. Jadi pedal kopling sendiri ini masih bersifat mekanis, jadi terhubungnya menggunakan kabel. Bisa lihat sini kabelnya. Jadi ketika saat diinjak, posisi dari pasi kopling akan terlepas sehingga transmisi bisa masuk di gigi transmisinya. Kemudian ketika pedal kopling diangkat, efek yang terjadi adalah plat kopling akan terhubung kembali ke flywheel yang mengakibatkan putaran mesin dan transmisi akan dikirim ke roda penggerak itu menjadi satu putaran. Oke, dari hasil kita investigasi di kendaraan, transmisi akan kita lepas atau kita akan reassembly. Nah, ini adalah copotan dari transmisi, di mana salah satu transmisi ini memiliki komponen daripada si kopling. Seperti bisa dilihat di sini, ini ada dua komponen kopling yang masuk jadi bagian daripada sistem transmisi, yaitu release fork atau gardu pemindah. Ini yang akan terhubung oleh pedal kopling yang ada di dalam kabin. Itu dihubungkan dengan kabel seperti yang tadi saya tunjukkan di mobil peraga. Kemudian juga di sini adalah release bearing. Ya, release bearing ini akan terhubung ke rumah kopling atau disebut dengan cover clutch. Ya, jadi ini akan terhubung ke cover clutch. Ya, ini akan terhubung, jadi dia akan mendorong dan memutus arus putaran mesin ke roda penggerak melalui kopling atau melalui injakan pedal kopling yang ada di dalam kabin. Tapi ini hanya untuk transmisi yang manual. Kalau transmisi otomatis itu pedal koplingnya tidak dilengkapi karena sudah diatur kopling melalui fluida. Dan di main sub sendiri ini akan terhubung ke flywheel yang ada di mesin. Oke, dari main sub tadi itu input sub tadi akan terhubung oleh pilot bearing yang terpasang di tengah-tengah flywheel. Jadi ini untuk mensenterkan atau meluruskan putaran mesin ke roda penggerak sehingga tidak boleh terjadi keolengan. Makanya dipasanglah yang disebut dengan pilot bearing. Oke, untuk satu kesatuan plat kopling ini saya pilih adalah kopling yang berbentuk kering atau disebut dengan dry clutch. Di mana maksudnya kering di sini adalah perhubungannya atau hubungnya antara engine dan transmisi dilakukan melalui kanvas kopling. Nah, kopling sendiri itu bisa naik turun lewat pergerakan yang tadi saya jelaskan. Di sini adalah release bearing, di mana release bearing ini akan menekan dan akan melepas plat kopling ketika terjadi injekan di pedal kopling. Oke, kalau kita pecah lagi di cover clutch atau rumah kopling itu terdapat per atau diafram. Diafram sendiri adalah sebagai suspensi atau istilahnya nginjek dan melepasnya lewat dari sini. Ya, kemudian terhubung oleh namanya pressure plate atau plat penakan. Di mana plat penakan ini karena mendorong plat kopling, ya, akan mendorong plat kopling ke flywheel. Ya, kita
misalkan di sini ada flywheel, ini sudah terhubung. Di tengah-tengah sini ada plat kopling. Jadi sudah terhubungnya oleh baut-baut yang ada di flywheel. Ya. Kemudian ke plat kopling, ya. Di plat kopling sendiri ini ada dua model. Di cushion plate-nya atau di plat koplingnya, satu berbentuk spring, ya. Ini artinya bergas coil. Yang satu lagi di sini berbentuk rubber, ya. Ini sebenarnya mempunyai fungsi yang sama, yaitu meredam getaran. Nah, dari kanvas sendiri ini ada dua posisi. Satu menghadap ke flywheel, satu menghadap ke transmisi. Nah, ini adalah kanvas kopling dua sisi. Ya, ini yang akan memutarkan, ya, sama dengan putaran flywheel ketika dilepas. Oke, demikianlah penjelasan komponen kopling yang telah saya berikan informasinya. Saya mereview sedikit, ya. Jadi komponen kopling sendiri itu terdiri dari beberapa macam komponen, yaitu kanvas, coverclad, di mana coverclad ada plat penekan atau pressure plate. Kemudian juga di sini ada release hook dan release bearing. Ya, kemudian di komponen mesin bagian tengah ini ada pilot bearing, itu saling terintegrasi sehingga pada saat mobil atau misalnya mesin sudah bergerak dan plat kopling sudah terhubung, itu bisa menimbulkan kondisi kendaraan bisa bergerak. Sekian penjelasan saya mengenai komponen rem kopling sehingga bisa bermanfaat bagi siswa-siswa atau sobat-sobat yang menginginkan informasi mengenai sistem kopling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.